Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Septian Anggoro, NIM 1803210006100116. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian mengenai fungsi produksi Cobb Douglas Fronter Stokastik. Data input, jumlah sampel data. Di sini ada 120 responden dengan variabel dependen sama dengan produksi jagung per kuintal, dan variabel independen ada benih X1 dengan satuan kilo, tenaga kerja X2, hok, pupuk kandang X3 kg, pupuk fosfat X4 kg. Hasil tabulasi data ke Microsoft Excel. Ini data dari mentahan dan dikalikan dengan hasil dari NIM saya 116 dan bisa dicontoh. Setelah data dimasukkan ke aplikasi Frontier, keluarlah data output seperti the old estimate R yang ada koefisien, standard error, dan T-ratio dengan beta 0 sama dengan konstanta, beta 1 sama dengan benih X1, beta 2 tenaga kerja X2, beta 3 pupuk kandang X3, dan beta 4 pupuk fosfat X4. Dengan lanjutan, log likelihood function ada 0,94056526E plus 02. Nilai LR test hipotesa H0 di lapang tidak ada kasus infisiensi, H1 di lapang terdapat kasus infisiensi ketika nilai LR ditemukan 94,05 dan weight number of restrictions sama dengan 1 serta taraf kesalahan 10%, maka dapat ditemukan nilai kode PALM sebesar 94,05, berarti menunjukkan bahwa nilai LR lebih besar daripada nilai kode PALM. Artinya bahwa dalam analisis ini, dalam model ini, terdapat di dalam data ada kasus tersebut, terdapat kasus infisiensi atau H1 diterima. Nilai gamma T hitung 0,5 minus 0,1 lebih dibulatkan menjadi 0,05 dengan T tabel TINF. Di sini saya mengambil 10%, berarti 0,1,116 lebih besar pada 1,6581 dengan alfa 10%. Dengan TI tabel 0,05%. L disebabkan karena inefisiensi teknis. Ketidakmampuan petani dalam menghasilkan produktivitas tinggi itu disebabkan karena 0,05 disebabkan karena efisiensi teknis, sedangkan sisanya 92,89% disebabkan karena adanya risiko. Catatan alfa yang dipakai sebagai dasar penelitian 10% atau 0,1. Ada X1 benih dengan T rasio minus 0,0068 lebih kecil daripada T tabel 1,65 dengan hasil tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X1. Benih tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Yang kelima ada X2 tenaga kerja dengan T rasio 0,0067 lebih kecil dari T tabel 1,65 dengan hasil tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X2. Tenaga kerja tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Lanjutan, X3 pupuk kandang T rasio minus 0,0017 lebih kecil dari T tabel 1,65 dengan hasil tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X3. Pupuk kandang tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. X4 pupuk fosfat dengan T rasio 0,26 lebih besar dari T tabel 1,65 dengan hasil tidak signifikan, karena artinya nilai beta berpengaruh terhadap produksi atau input. X4 pupuk fosfat mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Jika X4 dinaikkan sebesar 10%, maka output akan meningkat sebesar 0,28%. Ini hasil dari tingkat efisiensi teknis.
Lanjut ke interpretasi. Berdasarkan dari data 120 responden, rata-rata petani jagung secara teknis tidak efisien. Karena hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata efisiensi petani yang ditemukan sebesar 0,91074,515 plus 00. Secara keseluruhan, responden ternyata terdapat responden yang mempunyai nilai tingkat efisiensi terendah dan tertinggi, yaitu sebagai berikut. Responden petani jagung tertinggi yaitu pada responden 108. Nilai tingkat efisiensi tertinggi 0,926565964 plus 00, yang artinya bahwa pada responden ke 108 secara teknis dinyatakan efisiensi. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi pada responden 108 yaitu 0,925 lebih besar dari 0,8. Untuk responden yang terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.